Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Absyarul Ramadan dari kelas IK 2D absen 11 dengan NIM 334231312. Di sini saya akan mengerjakan tugas Cercom atau jaringan komputer 2 paket tracer implement REST API with a SDN controller. Di sini kita memiliki 6 tugas. Yang pertama adalah menjalankan the defect virtual machine, yang kedua verifikasi external connectivity to packet tracer, yang ketiga request an authentication token with a postman, yang keempat send a REST request with a postman, yang kelima send REST request with a visual studio code, dan yang keenam send REST request insert packet tracer. Di sini yang pertama kita membutuhkan satu PC tentu saja atau laptop. Yang kedua VirtualBox atau VMware. Di sini saya menggunakan VirtualBox. Yang kedua adalah Defect Virtual Machine. Di sini saya sudah memasangkan atau menginstal Defect Labs dan sudah menjalankan juga. Dan saya sudah menjalankan, tinggal membuka paket tracer. Nah, ini saya sudah mendownload juga, tinggal kita buka, open, dan download paket tracer. Oke. Pertama-tama yang pertama adalah kita disuruh untuk memverifikasi paket tracer setting for external access. Klik option preference miscellaneous under external network access. Verify that enable access to for network controller REST API. Yes. Lalu yang ketiga kita suruh memverifikasi akses paket tracer dari Anadrol program di defect virtual machine. Di sini kita suruh membuka Chrome dan ke link berikut ini ya. Coba kita copy paste. Oh, ternyata tidak bisa. Saya Chrome dulu.
Ya, setelah kita buka, sesuai hasilnya kita akan mendapatkan respon sesuai ini, respon detail security authentic failure sama dan dengan versi titik. Lalu yang ketiga, kita diminta untuk mengautentikasi token dengan Postman. Yang step pertama adalah menginvestigasi REST API, dokumentasi REST API dari network controller. Yang pertama kita klik admin dan desktop lalu ke web browser. Kita buka paket tracernya tadi admin web browser desktop web desktop, kita ke desktop lalu membuka web browser. Lalu kita disuruh membuka IP tersebut, IP ini di web browser. Masukkan 192.168.1.254. Ini kita harus login dengan username Cisco. Kita disuruh login Cisco 123. Apakah salah? Oh, oke. Login. Selanjutnya setelah tersebut kita klik to the menu dari Cisco logo dan pilih API dokumen Cisco logo seperti biasa. Cisco logo lalu API dokumen. Selanjutnya kita disuruh untuk helps dan contents. Helps content. Helps content. Oke. Selanjutnya kita disuruh membuka tiket. Oke, sudah. Oke. Add tiket. Lalu tiket kita disuruh membuat create a new push request dengan seperti ini. Dia disuruh klik the arrow down di bagian get menjadi post. Di sini sudah menjadi post. Post tiket. Lalu kita di sini akan membuka aplikasi Postman.
Postman. Setelah kita buka, nanti kita rubah get menjadi post, lalu masukkan URL ini, lalu bagian body kita rubah menjadi body the textural tag and chain adjacent dan HTTP header to API call, dan memasukkan di bagian raw-nya username seperti ini. Kita buka, kita rubah menjadi post, lalu memasukkan URL ini. Oke, host ini slash LP slash Vicento slash 3. Lalu kita bagian header, di bagian body kita rubah menjadi raw, lalu kita masukkan bagian teks kita ganti JSON seperti ini, masukkan username Cisco enter. Setelah itu kita send. Seharusnya 200 hasilnya, karena ini berhasil sesuai dengan yang ada di activity-nya. Ya, sesuai kontrolnya, idle timeout 900, your service ticket 3000 version 1. Ya, hasilnya sama. Selanjutnya kita akan part 4 send request with a postman. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan service tiket ini, kita copy, lalu selanjutnya kita disuruh membuat get di postman dengan URL-nya http, kita samakan aja, lalu kita ganti menjadi network device. Lalu di bagian header, di sini kita disuruh membuat key baru dengan nama X AutoCam kan, dengan value-nya yang kita dapat dari service token lalu, kita paste. Nah, setelah itu kita send. Ya, kita mendapatkan value seperti yang seperti ini. Collection service manage, nickname 3 kan sama. Ya, kurang lebih sama
Sama-sama. Ya, kita cari. Lalu step selanjutnya bisa kita baca, kita disuruh menduplikat get request tadi, lalu mengubah URL network device menjadi host, lalu mengirimkan get request. Langsung kita coba saja. Kita klik kanan, duplikat, lalu di bagian network device kita ganti menjadi host. Tentu saja dengan XL dan service token yang sama, lalu kita send, ya kita mendapatkan dengan hasil yang sama. Ya, seperti ini, page 4, PC, ya, hasilnya sama, PT, dan lainnya, dan sukses tentu saja. Oke. Hmm, Bisa kita lihat di sini PC4 dengan host IP 192 168 123 1 di sini berhubung dengan SQL 2 3. Oke, contohnya seperti itu. Lalu ada PC3 dengan ini di PC3 ini PC3 dengan IP 10.02.130 sama dia dihubungkan dengan SRW R4, yaitu contohnya seperti itu. Selanjutnya, setelah ini berhasil, yang tugas kelima adalah tutup Postman, lalu free up memory. Kita tutup Postman-nya untuk meringankan RAM. Lalu di sini kita disuruh untuk meres request with a virtual studio code. Tentu saja di Device Lab ini sudah ada virtual studio code. Ini dia. Nah, seperti biasa tidak bisa dibaca itu entah kenapa. Kita bisa saja di tab sini Visual Studio Code. Sama masih tidak bisa dibuka. Oh, bisa. Oke, kita buka. Nah, kita tunggu. Sudah terbuka. Lalu kita lihat di activity. Setelah kita membuka Visual Studio Code, kita disuruh membuka folder and navigate to script PTNA directory. Kita coba kalau sudah ada open folder. Setelah saya cari ternyata di sini di lab kita buka
ptna, lalu kita open saja. Oke, saja sudah terbuka ya di sini. Kita berikan saja ini. Nah, seharusnya ini seperti yang di Postman, kita disuruh mencari tiket yang sama ya seperti tadi. Di sini sudah dibuka kode, lalu membuka terminal, lalu menjalankan kode ini untuk mendapatkan service tokennya. Lalu kita run saja Python 3 terus 1 ticket.pay, enter. Oh, saya salah nulis kah? Oh, coba kita ls. Kita mendapatkan tiketnya, lalu kita bagian ketiga, lalu kita ganti bagian ini menjadi token kita. Kita ganti yang kita copy tadi. Ambil ini, lalu paste, lalu jalankan ya, hasilnya sama dengan ini. Bisa kita lihat ya, 913650 dengan IP ini dan seterusnya. Lalu kita akan mencoba di file yang ketiga. Caranya sama seperti tadi, kita ganti tokennya bagian ini di yang tadi kita dapatkan di file pertama, lalu kita jalankan kodenya. Lalu kita jalankan. Tentu saja responnya 200 karena berhasil dengan PC ya, dengan PC 4192 nih. Seperti ini ya, sama, seharusnya sama semua. Oke, sama. Lalu yang keenam, part terakhir, REST request inside the packet tracer ya, walaupun opsional, mungkin kita coba garap. Ini yang ketiga, yang keenam ya, aslinya sama seperti yang ke sebelumnya dengan Python, cuman kita membuat di bagian admin sih. Ya, kita buka dashboard admin, lalu kita buka programming, kita buat baru file baru. Projectnya namanya di sini REST API, kita disuruh membuat nama REST API. KMT merubah jadi Python. Oke, saya Python, klik lalu template, create main.py. Kita klik 2 untuk membukanya, lalu kita jalan ke
Kita di VS Code-nya tadi yang bagian ketiga, kita copy semua, Ctrl A copy, sini sudah mau copy, pada admin, kita paste saja, kita paste, di bagian API URL-nya kita ganti dengan 192.168 254 11254 kita ganti 192.168.101.24. Setelah itu kita klik run. Ya, tentu saja hasil yang kita dapatkan sama bcmpan dan seterusnya sama. Yang selanjutnya sama seperti yang ini, cuman kita dapatkan di yang file kedua. Kita copy, kita buka admin, kita paste juga, kita clear, tidak bisa ternyata. Seperti tadi kita ganti URL-nya 192.168.101.254, lalu kita run. Ya, hasilnya sama, saja sama. Mungkin itu saja untuk tugas jaringan komputer ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.